Yuk kita kenalan dengan pityriasis versicolor atau biasa yang disebut dengan panu. Apa itu panu? Panu adalah infeksi jamur superficial yang ditandai dengan perubahan pigmen kulit akibat kolonisasi stratum corneum oleh jamur lipofilik dimorfik dari flora normal kulit. Malassezia furfur dengan gejala yang tidak mengganggu sehingga banyak dari penderita mengabaikan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Epidemiologi dari panu sendiri adalah prevalensi tinggi di iklim tropis dan juga lembab, terutama pada remaja dan dewasa muda karena produksi sebum berlebih. Meski menyerang semua usia, jenis kelamin, dan juga ras, kondisi ini ditandai bercak hipo atau hiperpigmentasi pada batang tubuh, lengan, dan juga leher. Panu sering kambuh dan tidak berbahaya, namun butuh penanganan anti jamur. Lalu untuk patofisiologi dari panu atau pityriasis versicolor, ini ditimbulkan oleh flora normal kulit yaitu Pityrosporum ovale atau Pityrosporum orbicular. Pityrosporum ovale atau Pityrosporum orbicular dapat menjadi patogen jika lingkungan hidupnya berubah. Panu juga dapat terjadi apabila keadaan antara flora jamur dan juga host tidak seimbang. Penyebab panu, faktor endogen, genetik, produksi kelenjar sebasea berlebihan, malnutrisi, pemakaian obat-obatan, faktor imunologi, faktor eksogen, kelembapan kulit, dan suhu yang tinggi. Cara penularan tidak langsung, kontak kulit ke kulit, lingkungan lembab dan panas, keringat berlebih, kulit berminyak, sistem imun yang lemah. Gambaran klinis berupa patch atau makula berwarna merah, putih, atau kecoklatan yang kadang muncul rasa gatal, terutama saat berkeringat, tetapi juga dapat timbul tanpa rasa gatal. Warna squama yang bervariasi dari putih ke kuningan, kemerahan, hingga coklat sesuai untuk terminologi versicolor yang disematkan pada nama penyakit ini. Ciri-ciri klinis pada pemeriksaan langsung itu akan terlihat adanya bercak hipopigmentasi atau warna terang, dan hiperpigmentasi warna yang lebih gelap. Selain itu juga akan adanya warna yang bervariasi seperti warna putih, merah muda, coklat muda atau tembaga. Dan disertai rasa gatal ringan terutama saat panas, lalu bersisik halus terutama saat digaruk. Untuk tata laksana dibagi menjadi dua, yaitu non-medikamentosa dan medikamentosa. Untuk yang non-medikamentosa bisa memberitahu pasien bahwa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk repigmentasi. Yang kedua, menjaga kulit selalu kering. Yang ketiga, mengurangi aktivitas agar tidak menimbulkan keringat yang berlebih. Yang keempat, menghindari penggunaan handuk dan pakaian secara bergantian dengan orang lain. Yang kelima, menggunakan pakaian yang longgar dan lebih baik yang menyerap keringat. Untuk medikamentosa, yang sistemik seperti ketoconazole 200 mg per hari. Untuk alternatifnya bisa diberikan itraconazole 100 mg per hari, fluconazole dosis tunggal 400 mg. Untuk topikal, bisa diberikan sampo ketoconazole 2%, dioleskan saat mandi, dan diamkan selama kurang lebih 5 menit, lalu dibilas dengan air. Lakukan 1 kali per hari. Lalu ada sampo selenium sulfida 2,5% sekali per hari, 15 sampai 20 menit selama 3 hari, dan diulang seminggu kemudian. Lalu ada sampo zinc pitinion 1%, dioleskan ke seluruh daerah yang terinfeksi atau seluruh badan, selama 7 sampai 10 menit sebelum mandi. Diberikan 3-4 kali seminggu. Lalu Veoculum Solucio digunakan khusus untuk daerah wajah dan genital, dan krim terbinafin 1%. Bisa dioleskan pada daerah yang terinfeksi 2 kali per hari selama 7 hari. Lalu pada pola kejadian, yang pertama usia. Rentan terkena pada remaja dan dewasa muda. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi selama masa pubertas, yang dimana akan meningkatkan produksi minyak atau sebum pada kulit. Yang kedua, jenis kelamin. Baik pria maupun wanita itu memiliki risiko yang sama untuk terkena kondisi ini. Lalu faktor lingkungan. Yang pertama, iklim panas dan lembab, lalu keringat yang berlebihan, sistem kekebalan tubuh yang lemah, perubahan hormonal, riwayat keluarga atau genetik, dan kebersihan diri. Kapan kita perlu ke dokter? Pertama, ketika pengobatan rumahan gagal. Obat bebas atau perawatan rumahan seperti krim anti jamur yang dijual bebas tidak berhasil setelah beberapa waktu. Kedua, penyebaran luas. Bercak panu semakin banyak dan menutupi area kulit yang besar. Ketiga, ketika tempatnya di lokasi sensitif. Panu muncul di wajah yang lebih terlihat dan juga mengkhawatirkan. Keempat, ketika kambuh berulang. Panu juga sering kembali setelah diobati.
Kelima, ketika sistem imun lemah. Ketika Anda memiliki kondisi yang melemahkan daya tahan tubuh seperti HIV, AIDS, ataupun diabetes. Pemeriksaan penunjang utama yang dapat dilakukan adalah lampu Wood atau Wood lamp. Sinar ultraviolet khusus ini akan tampak membuat area kulit yang terinfeksi panu berpendar warna kuning kehijauan atau tembaga. Nanti akan membantu dokter untuk melihat jamur lebih jelas. Kedua, ada pemeriksaan mikroskopis ataupun KUH Prep. Nah, sampel kerukan kulit pasien akan dideteksi larutan kalium hidroksida atau KUH dan diperiksa di bawah mikroskop. Cara mencegah panu. Untuk pencegahan panu ada 4. Pertama, jaga kebersihan diri dengan mandi teratur. Gunakan pakaian longgar berbahan katun yang menyerap keringat. Hindari produk kulit berminyak. Kemudian yang terakhir adalah batasi paparan sinar matahari yang berlebih. Apabila tidak dirawat dengan baik, bisa terjadi penyebaran yang lebih luas, perubahan warna kulit lebih jelas, kata dan iritasi meningkat, kekambuhan yang sering terjadi, dan juga dampak psikologis yang dapat dirasakan pasien.